dijabarkan, deskripsikan. Halo, ketemu lagi di video pembahasan tugas untuk course studi game art di Logim Academy Batch 3. Di video kali ini kamu menonton pembahasan untuk tugas chapter 6, yaitu riset referensi untuk environment art. Di video kali ini kamu akan dipandu oleh aku, M, Program Manager untuk Logim Academy, bersama mentor kita untuk course studi game art, yaitu CK. Dan aku Ucet. Oke, kalau kayak gitu kita langsung aja masuk ke instruksi tugasnya apa. Oke, jadi di chapter 6 ini diminta untuk bikin semacam konsepnya dulu, tabel konsep. Jadi di sini bisa ada general idea, bentuk, warna, props, dan lain-lain. Oke, kalau kayak gitu kita langsung masuk ke pembahasannya. Silahkan Ucet. Rani. Si Rani ini deskripsinya udah bagus. Kayak fungsi bangunannya, terus abad Eropa, maksudnya kayak settingan waktunya. Cuman bagian general idea-nya mungkin kurang, bagian kayak art style-nya mau apa nanti. Terus bentuknya juga udah lumayan lah, ini udah bagus deskripsinya. Cuman kalau bisa didetailkan lagi kayak bentuk pintunya seperti apa nanti, bentuk jendelanya seperti apa nanti, yang hal-hal sekecil itu juga harus dijabarkan, deskripsikan. Warna sama propsnya juga udah bagus sih deskripsinya. Cuman dia yang Rani ini kurang referensi ya, nggak ada sama sekali, cuman gini doang gitu. Nama tugasnya aja research and referensi gitu kan, jadi harus ada referensinya juga seperti itu. Ini yang Roza Muhammad. Kalau ini termasuk udah bagus lah ya, udah cukup general idea-nya, form, mood, color, props. Nah ini juga ada referensinya. Saran aku kalau masukin referensi itu setiap satu deskripsi tampilkan referensinya gitu. Jadi kita tahu apa yang bagian apa yang diambil gitu. Jadi jangan langsung satu seperti ini referensi semua gitu. Jadi bingung bagian mana yang kita ambil nanti, seperti itu. Terus kurangnya dari si Roza ini, fungsinya dia kurang jelas. Dia ngejelasin suatu pulau, tapi ini pulau apa sih? Ini apakah pulau terpencil atau desa yang bisa dihuni, atau ini pulau yang tempat si bos besarnya berada untuk dilawan sama hero nanti gitu. Terus settingan waktu sama stylenya nggak ada di sini. Di referensinya dia ini ada rumah-rumah, tapi di sini deskripsinya nggak ada gitu. Gambar referensi rumah tuh buat apa gitu, masih kurang detail gitu. Untuk form mood gini-gini sih udah cukup ya. Selanjutnya ini yang Hanim. Si yang Hanim ini udah bagus apa yang aku kasih tahu di awal tadi. Jadi setiap deskripsinya ada referensinya gitu. Ini fungsinya juga ada, sampai arsitekturnya juga dia gambar gitu. Maksudnya cari-cari di deskripsinya sama cari-cari referensinya. Teksturnya juga dia udah bikin, deskripsi konsepnya, bentuknya juga ada ini referensi, gambar juga. Cuman yang kurang ini si Hanim ini satu sih menurut aku, bagian sini terdapat tanda lipat dengan arahan masuk pintu. Nah si referensi itu nggak ada dan aku nggak tahu ini apa maksudnya gitu. Cuman ini doang sih si Hanim. Jadi contoh konsep yang bagus sih kayak gini sih. Jadi setiap deskripsi ada referensinya gitu. Jadi biar nggak miss juga dan biar nggak referensinya jadi kecampur aduk gitu sama referensi yang lain gitu. Tadi kan udah di ini ya, kayak misalkan yang pertama itu nggak ada sama sekali fotonya gitu, foto referensinya. Terus yang kedua tuh antara foto referensi sama si teks yang disebutin di tabel konsep tuh kayak nggak jelas ini hubungannya gimana gitu. Nah selain itu kira-kira apa lagi sih hal yang lain yang jadi mistake? Paling kebanyakan itu bagian bentuknya tuh kayak kurang detail gitu. Kayak bentuk atapnya gimana, si pintunya gimana, yang kecil-kecil gitu sih kurang detail. Dan yang pastinya kurang referensi. Kalaupun ada, itu sih referensinya mereka cuma nampilin 1 atau 3 gambar gitu. Itu pun secara general referensinya. Jadi nggak tahu ini referensi untuk general idea atau bentuk atau warna atau props atau gimana gitu. Ada juga sih yang bagus di sini, Evana. Itu dia sampai masukin si denahnya. Bagusnya sih kayak gini, seperti itu. Sebenarnya kalau general idea-nya kan sebenarnya harus ngikutin dari chapter awal ya, biar nantinya juga konsep karakter sama environment ini bisa nyambung. Itu sih yang paling penting. Kalau misalkan untuk pretelan detail tadi udah dijelasin sama Ucet, itu tujuannya biar nanti pas eksekusinya juga jadi nggak bingung gitu. Jadi kalau misalkan kayak detail bentuk pintu apa segala macam itu kan juga harus dikonsepkannya dengan matang. Maksudnya bukan sekedar cuman gue pengen bentuk pintunya bulat gitu, tapi tujuannya apa. Nah jangan kayak gitu, untuk estetika doang jangan gitu. Maksudnya ini tuh relate-nya sama ini loh gitu.
Jadi si alasan-alasan dan keterangannya itu jelas lah gitu, agar nantinya waktu eksekusinya dia nggak bingung-bingung lagi. Biasanya kalau misalkan di awalnya memang bingung kayak gitu, nanti ya kesananya jadi bingung juga gitu. Nah, biasanya apa aja sih yang paling ngebedain antara konsep karakter maupun si konsep si bangunan ini? Umumnya sih sama aja ya. Ini kan sama aja kayak tugas awal. Jadi kita harus tentuin general idenya gimana, bentuk, warna, propertinya gimana. Cuman bedanya mungkin cara mendeskripsinya kali sama ya detail-detailnya kan. Kalau karakter ya fokusnya ke anatomi, kalau environment gitu sampai ke detail-detailnya gitu, kayak tanahnya gimana, tekstur tanahnya gimana, terus bentuk-bentuk si bangunannya seperti apa. Lebih ribet ini sih menurut aku environment, kalau bagian konsepin bentuknya gitu. Environment itu kan tidak lepas sama ketika kita mengkonsepkan dunianya kan. Artinya kalau misalkan di awal memang konsep dunianya adalah fantasi, ya environment-nya juga harus selaras. Jadi memang lebih ribet daripada karakter, karena semuanya harus diperhatiin. Selain bentuk bangunannya, juga layouting sama komposisi si dunianya juga harus diperhatikan. Kayak ketika kita bikin mapping gitu-gitu kan, itu termasuk ke environment kan. Ambillah contohnya kayak GTA gitu gamenya, itu kan benar-benar diperhatiin ya kan, komposisi jalannya harus kayak gimana, peletakan vegetasinya kayak gimana, terus peletakan gedung-gedungnya harusnya kayak gimana, komposisinya itu harus diperhatiin juga sih. Sama ini sih menurut aku hal-hal detail kayak tanaman itu juga dipikirkan gitu. Jadi misalnya kalau misalnya settingannya di hutan, nah tanaman di hutan tuh ada apa aja gitu. Gak mungkin kan di hutan ada tanaman hias kayak gituan. Pohonnya juga harus di research. Ini pohon apa aja sih yang biasa ada di hutan gitu, sampai segitunya gitu. Ribetnya. Iya, jadi kayak kalau misalkan temanya itu di dataran rendah kayak di pantai, ya kita nggak akan mungkin untuk masukin kayak pohon pinus gitu kan, pohon cemara gitu kan, pasti pohon kelapa yang gitu-gitu kan. Nah kayak gitu sih yang harus diperhatiin gitu. Sip, itu tadi pembahasan untuk tugas chapter 6, yaitu riset referensi untuk environment art. Sekali lagi terima kasih untuk kamu yang udah submit tugasnya, dan buat kamu yang masih ada pertanyaan tentang materinya, bisa langsung ditanyain di sosial komen yang bisa kamu akses di kolom kanan ketika kamu membuka Dialog Game Academy menggunakan Visi atau laptop. Oke, kalau kayak gitu sampai di sini dulu video pembahasan untuk course studi game art di Dialog Game Academy batch 3. Aku M bersama CK dan aku Ucet. Sampai ketemu lagi di video pembahasan tugas berikutnya. Dadah.